Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Dragan Talajik kesal lagu kebangsaan Bahrain dicemooh, sindir supporter Indonesia. Presiden Prabowo bangga Timnas Indonesia tumbangkan Bahrain, optimistis lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Dragan Talajik tampaknya tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah Bahrain takluk 0-1 dari Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 25 Maret 2025. Bukan hanya soal kekalahan, pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti sikap supporter Indonesia yang dianggapnya kurang menghormati lagu kebangsaan Bahrain sebelum pertandingan dimulai. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia sukses mengamankan 3 poin berkat gol tunggal dari Ula Romeni di babak pertama. Hasil ini menjadi pukulan bagi Bahrain yang sebelumnya berharap bisa mencuri poin di Jakarta. Namun, bagi Talajik, bukan hanya hasil pertandingan yang mengganjal pikirannya. Saat sesi konferensi pers usai laga, Talajik secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap atmosfer di stadion, khususnya saat lagu kebangsaan Bahrain berkumandang. Saya ingin mengucapkan selamat untuk Indonesia atas kemenangan ini. Skor 1-0 bukan hasil yang kami inginkan, dan sejujurnya saya merasa tim kami layak mendapatkan setidaknya 1 poin. Satu kesalahan kecil membuat kami kebobolan, dan setelah itu situasinya semakin sulit, ujar Talajik. Namun, setelah membahas jalannya pertandingan, ia langsung menyinggung momen yang menurutnya kurang menyenangkan di awal laga. Saya sangat menyesalkan satu hal. Sebagai perwakilan dari kerajaan Bahrain, saya merasa kecewa karena lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 orang di stadion. Saya mengenal Indonesia lebih baik dari ini, sindirnya dengan nada serius. Talajik mengaku memahami atmosfer fanatisme dalam sepak bola, tetapi menurutnya ada batasan dalam hal sportivitas. Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, terutama di ajang internasional di mana nilai-nilai fair play seharusnya dijunjung tinggi. Meski begitu, Talajik tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang berjuang dalam kondisi cuaca yang sulit. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain saya. Mereka bertanding dalam suhu yang sangat panas dan kelembaban tinggi. Mereka telah memberikan yang terbaik, dan saya menghormati kerja keras mereka, ungkapnya. Namun, di akhir wawancara, pelatih berusia 58 tahun itu kembali mengungkit kejadian yang mengganggunya. Apakah ini mempengaruhi permainan tim kami? Tidak. Atmosfer di stadion luar biasa. Dukungan yang luar biasa untuk Indonesia. Tapi sekali lagi, saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa 70.000 orang tidak menghormati lagu kebangsaan kami. Itu bukan sesuatu yang benar. Tapi selain itu, semuanya berjalan baik, tegasnya. Pernyataan Talajik ini tentu memicu beragam reaksi, terutama dari para pendukung Timnas Indonesia. Beberapa pihak merasa bahwa dalam sepak bola, tensi tinggi adalah hal yang biasa, tetapi ada juga yang menilai supporter harus tetap menjunjung etika dalam pertandingan internasional. Sementara itu, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri untuk menghadapi laga-laga selanjutnya di Grup C. Dengan tambahan 3 poin, Garuda kini terus menempel ketat para pesaingnya dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026. Kini, pertanyaannya adalah, akankah Timnas Indonesia mampu mempertahankan momentum positif ini di laga berikutnya? Presiden Prabowo bangga Timnas Indonesia tumbangkan Bahrain, optimistis lolos ke Piala Dunia 2026. Sorak-sorai menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, setelah Timnas Indonesia sukses menaklukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa, 25 Maret 2025. Kemenangan ini bukan hanya disambut meriah oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion, tetapi juga oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir langsung menyaksikan perjuangan para pemain di lapangan. Sejak awal pertandingan, Prabowo tampak antusias mengikuti jalannya laga. Dengan ekspresi tegang, ia menyaksikan bagaimana pasukan Garuda berjuang mati-matian menghadapi tekanan dari Bahrain. Namun, ketegangan itu berubah menjadi kegembiraan ketika Ula Romeni sukses mencetak gol sematawayang di menit ke-24. Prabowo pun tak bisa menahan emosinya. Berdiri dari kursinya, mengangkat tangan,
dan bersorak bersama ribuan supporter yang memenuhi stadion. Prabowo bangga dengan semangat juang timnas Indonesia. Dengan penuh antusiasme, Prabowo menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kerja keras para pemain Garuda yang mampu mengamankan 3 poin krusial. Baginya, kemenangan ini bukan hanya sekadar hasil pertandingan, tetapi juga simbol dari semangat juang dan kerja keras yang tak kenal lelah. Alhamdulillah, kita berhasil. Tim nasional kita berjuang dengan baik. Mereka tampil penuh semangat dan kerja keras. Saya sangat bangga melihat bagaimana anak-anak kita berjuang di lapangan. Ini bukan kemenangan yang mudah, tapi mereka menunjukkan mentalitas yang luar biasa, ujar Prabowo usai pertandingan, dikutip dari Antara. Menurutnya, kemenangan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk terus melaju di babak kualifikasi. Ia berharap para pemain tetap menjaga konsistensi dan semangat juang mereka demi mencapai target utama, lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau tadi kita kalah, kita sudah hampir pasti tersingkir. Tapi sekarang, kita masih punya peluang. Ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan kebersamaan, kita bisa bersaing di level internasional. Semoga bisa terus maju dan lolos ke Piala Dunia. Tambahnya, kemenangan ini terasa semakin spesial karena Indonesia berhasil bangkit setelah sebelumnya mengalami kekalahan telak dari Australia. Prabowo menilai bahwa kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi lebih kuat. Sepak bola itu bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita belajar dan terus berkembang. Kita harus mengambil pelajaran dari setiap pertandingan, memperbaiki kekurangan, dan terus berjuang. Dan malam ini, kita membuktikan bahwa Indonesia tidak mudah menyerah, ujarnya dengan penuh semangat. Motivasi langsung dari Prabowo sebelum laga. Namun, dukungan Prabowo untuk timnas Indonesia tidak hanya sebatas hadir di stadion. Sebelum pertandingan, ia juga menyempatkan diri untuk menemui para pemain di Hotel Fairmont, Jakarta, tempat skuad Garuda menginap. Kunjungannya itu bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upayanya untuk memberikan motivasi dan suntikan semangat kepada para pemain sebelum mereka turun ke lapangan menghadapi Bahrain. Saya percaya dengan tim ini. Kalian punya kemampuan dan semangat. Jangan takut. Berikan yang terbaik untuk negara. Seluruh rakyat Indonesia mendukung kalian. Jadi jangan ragu untuk bermain dengan penuh keyakinan, ucapnya saat itu. Sambutan hangat dari Prabowo sebelum pertandingan jelas memberikan dampak besar bagi para pemain. Mereka semakin termotivasi untuk memberikan segalanya di lapangan demi kebanggaan bangsa. Dan terbukti, timnas Indonesia tampil penuh determinasi dan berhasil mengamankan 3 poin penting yang membuat mereka tetap bersaing di grup C. Peluang timnas Indonesia masih terbuka lebar. Berkat kemenangan ini, Indonesia kini mengoleksi 9 poin dan bertahan di peringkat keempat klasemen, sementara grup C Garuda terpaut 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua dan hanya 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan selisih poin yang masih memungkinkan untuk dikejar, harapan Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya masih terbuka lebar. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan bagi Bahrain yang harus puas bertahan di peringkat kelima dengan 6 poin. Sama dengan Cina yang berada di dasar klasemen. Jika Indonesia mampu memanfaatkan sisa pertandingan dengan baik, peluang untuk menembus babak selanjutnya akan semakin besar. Namun, perjalanan Indonesia masih panjang. Pada bulan Juni mendatang, skuad Garuda harus menghadapi 2 laga krusial, yaitu melawan Cina di kandang sendiri dan bertandang ke markas Jepang. 2 pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi pasukan Patrick Kluivert, dan mereka harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan peluang lolos. Prabowo pun berharap seluruh rakyat Indonesia terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia agar mereka semakin termotivasi dalam laga-laga berikutnya. Perjalanan masih panjang, tapi kita harus tetap optimis. Dengan semangat juang yang tinggi, kerja keras, dan dukungan dari seluruh rakyat, kita bisa mewujudkan mimpi ini. Ayo terus dukung timnas Indonesia. Pungkasnya, dukungan presiden, supporter, dan pemerintah untuk timnas Indonesia. Dukungan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada timnas Indonesia menunjukkan betapa pentingnya sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus bagi perkembangan sepak bola nasional. Sejak awal kepemimpinannya, ia telah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur sepak bola, mendukung program pembinaan pemain muda, serta memastikan bahwa timnas Indonesia mendapatkan fasilitas dan persiapan terbaik dalam menghadapi kompetisi internasional. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.